Dari Allah yang Esa, menebus dosa kita, mencurahkan rahmat-Nya yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang baik ini di acara Kabar Injil. Pada kesempatan ini kita akan membuka satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita. Kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang bagian 13b. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Tema kali ini saya beri judul Pernyataan Iman melalui ucapan. Melalui renungan ini, kita kerap kali diingatkan agar berhati-hati dengan apa yang kita perkatakan atau ucapkan. Sebab kata-kata yang keluar dari mulut kita akan membentuk dan menentukan masa depan kita. Ibarat sebuah mesin, perkataan kita adalah tombol untuk mengoperasikan atau mengaktifkan mesin tersebut. Alkitab menegaskan, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Jadi iman seseorang harus dibuktikan dengan perkataan dan juga perbuatannya. Adapun tanda awal dari iman adalah adanya pernyataan atau pengakuan dari mulut kita, sebagaimana tertulis, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tercatat dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai 10. Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus belajar mengucapkan apa yang ia percayai dalam hati sesuai dengan firman Tuhan. Ketika dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Yosua diberi kunci penting oleh Tuhan agar perjalanan hidupnya dan tugas dari Tuhan itu berhasil dan berkemenangan. Kunci itu adalah, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Ayat ini jelas menyatakan bahwa memperkatakan firman dengan iman, yaitu melalui ucapan atau perkataan, adalah langkah awal untuk mencapai keberhasilan dan keberuntungan bagi orang-orang percaya. Namun banyak orang yang menganggap remeh atau sepele akan hal ini. Kita menganggap bahwa tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab itu tidak jauh berbeda dengan tulisan di buku-buku sejarah atau ilmu pengetahuan lainnya. Padahal Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16 dan 17. Tidaklah mengherankan bila banyak orang Kristen tidak sepenuhnya mengalami berkat-berkat Tuhan dan tidak mendapatkan apa yang ia yakini di hati karena menyepelekan yang satu ini, yaitu lupa memperkatakan firman Tuhan. Orang yang lupa atau tidak pernah memperkatakan firman Tuhan bisa diibaratkan seperti memiliki sebuah mesin, akan tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena orang itu tidak mengoperasikan tombol yang ada di mesin tersebut, dan tombol itu adalah perkataan kita sendiri. Sebaliknya, orang yang senantiasa memperkatakan firman sesuai dengan apa yang kita percayai di hati sama dengan sedang menekan tombol on pada mesin, mengaktifkan mesin untuk beroperasi. Akan tetapi, jikalau yang sering kita ucapkan adalah perkataan, adalah kata-kata yang negatif atau bertolak belakang dengan firman Tuhan, berarti kita sedang menekan tombol on. Artinya mesin itu berhenti beroperasi. Mesin iman kita sama saja dengan berhenti bekerja. Lalu apa yang harus kita perkatakan? Kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Jadi, yang harus kita perkatakan adalah kata-kata berkat yang membangun dan membangkitkan iman, sehingga siapapun yang mendengarnya beroleh berkat. Salah satu contoh adalah kata-kata yang menguatkan atau puji Tuhan, ya, yaitu kata-kata yang harus kita ucapkan terhadap saudara-saudara kita. Adapun arti puji Tuhan adalah kita bersyukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun faktanya jarang sekali orang Kristen menggunakan kata-kata puji Tuhan ini.
dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah kita mengucapkan kata-kata yang memberkati orang lain? Sudahkah kita mengucapkan kata-kata yang membangun orang lain? Sudahkah kita mengucapkan kata-kata yang memotivasi orang lain? Sudahkah kita mengucapkan kata-kata yang membangun orang lain? Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan memberkati orang-orang bahkan yang membenci atau mengutuk dan mencaci maki kita. Perhatikan ayat ini yang merupakan pernyataan Yesus sendiri yang terdapat di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-28. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Jadi, mari kita jalani hari-hari kita dengan menjaga setiap perkataan kita. Jangan sampai perkataan atau kata-kata yang merusak apa yang sudah kita percayai di dalam hati. Ingat, kata-kata kita menentukan apa yang akan kita alami dan nikmati. Tertulis, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Amsal pasal 13 ayat yang kedua. Firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap kebutuhan kita. Semakin banyak kita memperkatakannya, semakin kita menikmati setiap berkat dan janji dari Tuhan. Kiranya kabar Injil kali ini sungguh dapat memotivasi kita untuk lebih memperhatikan setiap perkataan yang kita ucapkan, sehingga perkataan kita tidak membuat seseorang jatuh, akan tetapi dapat membangun seseorang, dapat memotivasi seseorang, sehingga orang tersebut yang tadinya mungkin akan jatuh dan terpuruk dapat kembali bangkit. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Salam Maranatha.